Sepakat gak sepakat? Yang penting Podcast. Oke, halo, berjumpa lagi denganku banget ya. Dengan Gia tentunya, ada Pelogia Sparman. Dan kali ini juga seperti biasa gak akan sendiri, tenang aja. Kalau ada fansnya Aan, di mana ya Aan? Coba cari, ada gak? Tada! Siapa sih kamu, siapa? Yang kamu sebut barusan. Aku lupa kamu siapa. Udah Gia, ada Gia dan juga Aan. Dan tentunya yang lebih spesial lagi teman-teman di perjumpaan kita kali ini yang keberapa ya? Keempat. Keempat, episode 4 ini Podcast sudah menghadirkan seseorang yang lincah, gesit, lele kali ya atau belut kali ya. Susah dipegang. Susah dipegang pokoknya, emang susah karena jadulnya penuh banget. Dan kali ini sudah ada Mbak Sekar. Mbak Sekar. Terima kasih. Halo Mbak Sekar. Halo. Sehat. Puji Tuhan sehat. Harus sehat ya kalau sekarang harus sehat ya Mas. Sehat. Kuncinya apa nih biar sehat? Selalu bahagia. Selalu Menikmati bahagia. hari dengan kebahagiaan gitu. Aduh. Dan bersyukur tentunya. Oh betul, itu udah Amin. paling pasti ya. Apalagi mungkin kalau ngelihat Mbak Sekar gitu selalu ingatnya dengan gerak-gerak. Gerak. Kenapa gerak-gerak? Mau kita cari tahu makanya. Jadi sebetulnya pagi hari kan kebiasaan pagi ya sebenarnya kita nggak tahu Biasa waktunya. siaran pagi ya? Iya biasa siaran pagi. Ke bawah ya. Ke bawah terus. Jadi kali ini kita bakal ngobrol tentang siapa sih Mbak Sekar ini. Apakah Akamsi dari Jogja? Apakah dirinya ini aktif dengan gerakan-gerakan yang angkat tangan? Atau ada gerakan lain kita nggak tahu ya. Makanya kita mau ngobrol ini Mbak Sekar. Tapi kalau sering dengar yang di daerah juga Jogja nih ada Sekar Kinanti mungkin. Atau Kinanti Sekar. Kinanti Sekar. Gitu ya. Ya benar. Coba kan ada yang mau diomongin dulu. Jangan senyum-senyum aja. Saya- Bantu saya. Karena kamu penari. Oh gitu. Iya. Mbak Sekar penari. Karena Oh iya. abal-abal, jangan disebut yang itu. Kalau saya kan penyanyi ya. Oh, iya. Jadi kamu yang harus mengawali dulu nih. Karena saya penyanyi. Oh gitu. Iya. Saya penyiar. Dulu saya penyair. Oke. Atau saya aja. Gimana? Boleh nggak tanya-tanya kami gitu? Tanya-tanya boleh. Kita nggak pernah Kenapa bisa ditanya. undang saya? Ayo langsung. Kenapa ya? Nah itu karena kita sering banget, aku sih ya, Gia sendiri sering lewat nih di daerah Katamso. Iya. Sebenarnya jajan angkringan. Terus Angkringan di sebelahnya ada yang bunyi-bunyi nih musik. Kemudian ada yang ngitung 1, 2, 7, 8. Nah, Nah, kalau ingat kata 7, 8 tuh apa yang ada di benaknya Mbak Sekar? Nomor itu kayaknya. Togel ya Mas. bisa dipasang tuh. Enggak ya, pasang ya. Hitungan ya. Oke. Gitu ya, hitungan. Biasa ngitung ya? Itu bisa ngitung, cuma sampai 8 doang ya. Nggak pernah sampai 10. Itu adalah identitas para penari. Iya benar. Biasanya lekat banget hitungannya 1 sampai 8 doang angkanya. Jadi masih ngitung 1 sampai 8 doang atau udah nambah sekarang? Itu dia, 1 sampai 8 doang. Masih ya? Masih. Berarti di Nggak Sanggar, berubah. di Sanggar, Ya di Sanggar Seni Kinanti Sekar, oke. yang deket Parung tadi, Iya. nah, yang sering mendengarkan hitungan-hitungan, Yes. itu masih terus aktif, Sampai sekarang. masih akan terus mendengarkan hitungan itu. Oh, dengan senang Amin. hati gitu ya. Tapi emang pasti ngitung gitu ya? Pasti ya. Ya, Di setiap sanggar tari? Gak tau Mas, karena mungkin patren hitungan atau itu pun juga ngefeknya ke musik ya. Kalau musik kan juga ada ritme kan. Tua, gapat, manam, jupan, dan itu pun juga kebawa sama tari gitu. Karena di tari klasik kayak Yogyakarta, gong itu selalu di 8 kayak gitu kan. Atau 2 kali lipatan 16 kali 8, nah gitu. Jadi itu jadi patokan kami untuk bergerak Oke. gitu. Berarti gak pernah berhenti bergerak. Iya. Moving on terus kan. Asik. Dinamis banget. Masuk lagu moving on ya. Oke. Ngomongin soal hitung-hitungan. Iya. Kenapa jadi matematika ya kira-kira Iya gitu kan? ya? Ah. Coba ayo. Sejak hitungan keberapa Mbak Sekar mengenal tari? Yes. Wow, Usia sejak berapa? dalam kandungan itu kalau kata ibu ya enggak sih. Tapi kalau menggeluti secara profesional, mungkin aku di sekolah menengah kejuruan tari waktu itu. Sebelumnya memang udah dikenalin tari sama bapak ibu, Oke. lalu lanjut ke sekolah menengah itu karena mungkin bapak dan teman-teman bapak gitu, bapak seorang pantomime kebetulan dan ibu seorang pelukis yang dia tuh ngeliat oh kayaknya anakku punya bakat nih gitu kan, terus yaudah aku kenalin ke dunia tari gitu dan ternyata di situ aku udah jatuh cinta, terus
diarahkanlah ke situ, ke sekolah menengah, lalu ke ISI Jogja, dan setelah lulus berhenti, lanjut sekolah lagi kayak gitu kan. Nah, tapi di sela-sela itu ya masih terus menari gitu Mas. Jadi udah berapa tahun, dari 2004 mungkin, 4 ya? secara profesional sampai sekarang. Kan sebenarnya orang untuk menjadi penari ataupun seniman ya, nggak apa namanya, biasanya ada faktor keluarga, Ya. ada faktor apa namanya, Sosial. sosial ya, ada faktor kadang keterpaksaan Itu pergaulan, dia. misalnya Iya. teman-temannya masuk kampus seni nih Atau SMA kejuruan Oh. seni gitu ternyata pilihannya. Oh. Kayaknya nggak gaul kalau nggak ikutan Iya. ya. Iya, bener ya. Misalnya sohib gitu. Kalau Iya. Mbak Sekar lebih ke apa awalnya? Enggak sih, kayak menemukan menemukan kenyamanan dunia tari pada waktu itu, kayak ngerasa aku tuh di sini dianggap ada gitu, karena kan aku anak tunggal gitu kan Mas, kayak sendirian terus gak apa-apa sendirian, jadi di situ belajar seni itu jadi kayak ngerangkul sosialku jadi lebih banyak gitu, aku ketemu siapa, jadi itu lebih keluarganya semakin banyak kayak gitu. Kalau dari kecil udah mulai menari kan? Malah teater aku Mas, Kecil ya? kecil aku malah suka teater gitu kan. Oke. Waktu itu pertama teater, tapi kok kliknya itu malah di tari, tapi tetap sama-sama di panggung gitu. Bapak mungkin pada waktu itu ngelihatnya kayak di teater belum ada klik nih gitu, tapi pas masuk ke tari, nah itu tuh langsung jalannya lancar gitu. Jadi bapak sama ibu nggak pernah memaksa aku buat yuk kamu nari, yuk kamu teater, yuk kamu ini, enggak, tapi mendekatkan aja apapun yang kesenian, apapun yang ada di sekelilingmu ya diajak buat nonton teater, buat nonton pameran kayak gitu, tapi malah pilihannya jatuh di tari. Berarti memang ada kesengajaan untuk dikenalkan. Ya. Memang ya di awalnya. Tapi beruntung aku Mbak, malah Oh iya. bersyukur. karena memilih seni gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu, rumah Mbak Sekar itu kan deket-deket Pura Wisata Iya ya. benar-benar. Kan di situ Taman Hiburan Rakyat tuh loh, bikinan Orde Baru tuh. THR ya. Ya, namanya dulu THR. ya. Dan itu kan penyanyi ya, tapi kenapa Mbak Sekar nggak nyanyi ya? Iya. Tar Jangan dulu. salah, Kita Mas, tanya aku dulu. nyanyi. Oh coba nggak ya? cek sound kali Oh ya? iya, aku yang nggak tahu mungkin. Iya, kamu yang nggak tahu. Terus nyanyi ini. Oh nyanyi. Nyanyi apa? Salatullah. Solawat ternyata. Selawatan ya. Selawatan. Enggak, tapi dulu aku pernah di les nyanyi. Ya itu tadi enggak klik, enggak ngerasa. Kayak maksudnya saat kita suka sama satu hal kan pasti akan berulang, mau lagi gitu kan. Nah, ini tuh enggak gitu loh, Mbak. Jadi kayak teater ya mau, tapi enggak iya kayak gitu. Tapi kalau di tari tuh mau. Nah, gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang pun masih terus menggeluti, masih konsisten dengan dunia tari. Berarti moody yang lain ya. Kalau yang ini tuh Iya. hajar terus Ah, gitu kayak ini ada tuh, gairah terus. Wah, ada gimana semangat coba? ya gitu. Wah, langsung. Bisa disorot nggak? Ulangi nih. Ekspresi penari itu beda loh. Coba Pura-pura kalem diperhatikan. lagi deh. langsung beda. Tapi kalau teman-teman Mbak Sekar yang dari SD nih, SMP, SMA itu kan pasti beda-beda ya. Ya, Nah dari SD itu teman-teman ada nggak sih atau ngikutin kayak Mbak Sekar jadi penari, atau kalau dihitung nggak ada? kalau di SD kayaknya nggak ada Ya. Mas, karena SD ku daerah-daerah utara gitu kan, dan di mana aku punya sesuatu hal yang nggak baik, maksudnya kenangan yang agak sedikit kayak kebuli gitu ya, tapi aku nggak merasa itu terbuli, maksudnya itu jadi kayak semangatku untuk ya aku menunjukkan bahwa aku bisa jadi sesuatu orang gitu. Wah, kamu pasti besok akan sekolah kayak gini-gini. Nah, ada waktu itu obrolan kayak gitu, tapi kayak itu tuh motivasi aku buat aku bisa muncul gitu, bahwa aku nggak seremeh itu gitu. Nah, di SD, tapi di SMP karena aku pegalnya tari balet. Nah, dulu malah tari balet balet, iya. Balet Malah dulu ya? jadi Oke, aku malah balet baru tahu dulu. ini. Iya sama, kalau ini baru tahu. Baru tahu. Faktanya adalah Wah, kita baru tahu faktanya. ternyata. Dulu balet dulu karena Oke. suka gitu. Bapak, Mbak sekarang mau tari itu. Ya lumayan mahal kan pada waktu itu, tapi bapak sama ibu berusaha untuk yang ngelesin aku dengan cara bagaimana ya, dengan cara banyaklah cerita kenangan untuk survive-nya bapak sama ibu untuk menyekolahkan aku balet itu. Terus balet saya pilih Masih ada sanggarnya? udah sekarang? selesai, Bu Helvi, putrinya Avandi. Oh, oke, Ya oke. itu salah satu putrinya dia. Bu Helvi itu guru saya. Terus Bu Helvi berhenti, jadi saya juga harus berhenti kan Mbak, karena wah sedih banget. Tapi secara nggak langsung tuh kayak aku setel musik terus aku nari aja. Nah kayak gitu, jadi kayak isi hatiku aja aku gerain. Jadi pas SMP tuh aku masih tetap nari, Oke. tapi improvisasi. Nah gitu. Tapi terus
ada ekskul tari klasik gaya Yogyakarta, aku cuma ngeliatin Mbak. Nakal banget ini, ketahuan ya. Oke. Gitu, jadi belum serak, tapi pas sekolah menengah kejuruan itu aku bener-bener ngedalamin tari klasik gaya Yogyakarta. Karena asumsinya kadang kita lihat sanggar, kalau Gia kan sekilas ya, Iya, lihat iya. bagaimana misalkan kelas-kelasnya, nama-namanya juga banyaknya lebih ke tari tradisi, kemudian gaya Jogja, Ya. misalkan dikira tuh memang karena lahir di Jogja juga, Iya, awalnya iya. dari tari tradisi, ternyata enggak. Akhirnya balet ya. Balet malah. ternyata. Tahu. Ketahuan deh, fun fact. Langsung ada fun fact. Ada nggak Mbak Sekar apa namanya teknik atau apa ya langgam atau apalah kalau ditari itu Bentuk gerak kayak bentuk gitu ya, gerak bentuk gitu geraknya. yang kemudian dari balet itu diseberangkan ke sekarang di Ya, sanggar. itu jadi bekalku sebenarnya Mas. Maksudnya jadi bekal saya yang akhirnya itu menjadi karakter sendiri untuk Kinanti Sekar gitu. Maksudnya di Jogja itu banyak penari, banyak koreografer perempuan ataupun koreografer laki-laki. Tapi kan kadang setiap koreografer atau setiap penari itu punya identitas bentuknya masing-masing. Dan itu yang membuat aku jadi kayak, oh Sekar banget nih kayak gitu. Atau oh dia bisa dilihat nih beda dengan penari-penari yang lain. Nah itu apa? Nah mengkawinkan antara tradisi kayak Yogyakarta dengan ketubuhanku yang dulu gitu kayak entah itu balet, entah itu apa gerakan murniku waktu masih kecil karena ibuku denger musik aku suka nari-nari. Nah, itu kan secara nggak langsung gerakan murni yang itu mungkin tidak banyak dilalui oleh penari-penari yang lain. Mungkin itu sih yang akhirnya itu jadi bekalku. Nah yang Mbak Sekar nari di tempat mana tuh? Yang ada acara apa? Kayak festival seni kontemporer di yang di Dipo itu loh. Oh yang ya, nari di itu zaman tempatnya. kecil banget itu. Itu waktu kecil Zaman malah ya. kecil Iya. banget. Nah, itu pertama kali stageku yang megah menurutku Mas. Itu umur Karena berapa tuh, Mas Sekar? Ingat gak? Aku Kelas 5 SD? SD, iya aku kelas 5 SD itu. Itu bener-bener yang anakku joget nengkono. Jadi ada teman iya, bapak, iya. terus Pak Warno pada Pak waktu Warno. itu ngadain acara. Terus anakku kon pentas kene, jadi anakku pentas di sini ya gitu Iya. kan. Wah itu pertama kali aku ketemu sama seniman-seniman besar lah yang aku lihat. Tapi kan pada waktu itu masih kecil yang aku nggak tahu apa-apa gitu, yang aku belum tahu bekal tari itu kayak gimana. Nah itu yang aku cuma improvisasi sebenarnya gitu, tapi ngerasa di situ tuh kayak wah ini aku pentas ditonton sama banyak orang, sama orang-orang hebat itu yang mungkin memacu aku ke apa lebih mendalami dunia tari gitu, motivasi gitu lah. Motivasi Mbak. ya, malah menemukan kenyamanannya malah Iya, salah satunya di situ benar-benar ternyata merasa ya. tidak sendiri itu tadi. Betul, betul, betul. Karena menari itu menyembuhkanku. Wow. Wow, ada yang mau disembuhin? Siapa yang mau disembuhin? Gak ada. Pada sehat Ivo untungnya. kayaknya. Ivo. Oh gak ada Anggi ya? Kalau ada Anggi bisa. Kita Ada kena kasih batunya. Bisa dimasukin. Nah tapi gini, sebentar karena tadi nyebutin mengenai masa lalunya. Ini kan juga ngomongin arsip. Nah jadi teringat sebenarnya. Ini juga yang jadi apa ya? Yang jadi sedikit dipikirkan ya di dunia tari itu kan pengarsipannya juga Ya. masih kurang sekali. Dibandingkan misalkan Iya. ya kita bisa bandingkan rupa atau lain sebagainya lah dengan pertunjukan lainnya. Nah kemarin kan yang kita tahu mungkin ya atau mungkin teman-teman juga akan kita tanyakan langsung, bakal didengarkan langsung salah satu kegiatan dari Sanggar Kinanti Sekar itu adalah bikin pameran ya. Ya benar. Mungkin apakah tadi yang disebutkan arsip yang disebutkan tentang penampilan juga bisa diakses di mana kira-kira Mbak Sekar? Kita ada Instagram. Oke. Kalau web kita belum lagi memulai karena juga mungkin web itu butuh proses dan butuh apa sih ya apa ya secara nggak langsung kan manage ruang untuk biar orang tuh aksesnya gampang gitu ya. Nah kita sekarang lagi mencoba untuk ke Instagram atau ke media sosial dulu gitu untuk mengingatkan bahwa ya kita penari tuh butuh arsip gitu loh. Untuk apa? Untuk kenangan, untuk pembelajaran entah nanti adik-adik kita atau siapapun yang itu membutuhkan atau mencari apa inspirasi dalam berkarya kayak gitu sih Mbak. Jadi aku pun juga sekarang masih terus belajar karena secara nggak langsung pameran kemarin kayak apa ya nyablek gitu loh. Woi, kamu Nyablek punya apa? Ada nyablek subtitle itu apa nggak ya? Ada translate-nya nggak ya? Ada translate kayak nyablek. Itu bokol ya. Bokol. Nyablek itu kayak mecut gitu lah. Kalau di kuda kan dipecut dia langsung gelegah gitu. Nah itu juga aku ngerasa gitu kayak oh iya ya selama ini arsipku kemana aja gitu. Padahal banyak kenangan, banyak kenangan sebenarnya waktu proses perjalananku menuju memilih tari itu menarik gitu. Tapi kok aku nggak punya, jadi kayak sedih gitu loh. Karena beberapa kali aku juga jawel Bu Helvi. Karena dulu pertama ruang-ruang panggung pun juga Bu Helvi yang membuat aku tahu panggung itu seperti apa atau keberanianku untuk tampil di depan umum seperti apa.
ya butuh itu sampai sekarang pun juga masih terus ngontak beberapa orang untuk gelembui bahasa Jawa lagi. Nggak apa-apa, kita belajar bahasa Jawa Jawa ya. ya. Kauroh bahasa Wah, Jawa. asik. Ya pokoknya saya kepengen nih punya apa arsip saya bantuin orang atau saya buat karya gitu, lagi coba untuk saya gali lagi untuk lebih rapi. Mengingat juga kali ya arsip-arsip yang dulu Ya, biar ya, malah itu kan kadang kebingungan seniman-seniman tuh kadang koreografer juga kayak duh kekayaan saya mau kayak apa ya identitasnya gitu. Iya, bener Ternyata banget. ini juga menjadi membantu sekali Iya, Bang. kayaknya. Apalagi kita lihat juga kayaknya dari cerita pengalamannya dulu banyak banget di lingkungan seni yang tentunya juga kayaknya mempengaruhi Mbak Sekar nggak ya kira-kira dalam berkesenian saat ini gitu. banget. Aku melihat di tugas akhirku Mas. Kenapa? Karena ya aku nggak membicarakan tentang tubuh tari aja gitu, tapi ada rupa di situ, lalu ada mime juga di situ, ada apa namanya proyektor. Apa sih kalau proyektor tuh nampilin itu apa namanya? Aduh, Proyeksi. proyeksi. Gambaran gitu, Itu proyeksi. awal aku mencoba untuk mengkolaborasikan itu semuanya ke dalam panggung gitu, bahwa hasil karyaku ini kan sebenarnya keinginan ibuku untuk aku menjadi seorang pelukis, tapi aku tidak bisa menjadi seorang pelukis. Oke, ada Iya. harapan itu ya. Nah, Ada keluar lagi harapan nih. itu, keluar lagi. Fun fact-nya keluar lagi. Oke. Ya karena mungkin orang tua pengen mau kamu tuh melukis, mau kamu belajar gambar gitu. Tapi aku nggak bisa. Terus ya pada waktu itu aku bilang sama ibu, Bu, ini kanvasnya Mbak Sekar. Aku bilangnya Mbak Sekar karena panggung ini buat Mbak Sekar adalah sebuah kanvas. Penari-penari Mbak Sekar itu warna. Mbak Sekar itu yang pelukisnya. Jadi inilah karya Mbak Sekar yang Mbak Sekar berikan untuk Bapak dan Ibu. Jadi itu memang ceritanya tentang secara nggak langsung kehidupanku gitu Mas. Tapi tak gambarkan ke pertunjukan. Jadi ya TA tapi sekaligus ngadu. Tetap ya. Tetap harus malah ya kayaknya ya. Biar Pertama buat orang tua. Iya, karena itu lebih ringan dan Iya. tidak mengada-ada itu menurutku. ada Iya, bukti iya. lah ya, setidaknya ada bukti gitu. Biar nggak Kalau tadi kan Mbak Sekar cerita ya bahwa dari kalau tadi ngomongin arsip gitu ya, coba ngobrolin kenangan-kenangan Mbak Sekar. Dari kecil Mbak Sekar apa ya, hidup di tengah banyak seniman besar di Jogja gitu. Kalau saya kan hidup di antara pepohonan. Rumputan nggak? Bebatuan. Nah Mbak Sekar itu kan hidup di sini ya, banyak dan ya sekilas malah begitu Mbak Sekar aku melihat para seniman, Mbak Sekar itu kayak dibesarkan oleh apa ribuan seniman Jogja gitu. Antara lingkungan Jogja atau macam seni di Jogja ya kan Iya. banyak juga Iya, ya. iya. kota-kota. Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya itu. Macam seniman dan para seniman. seniman. Ya karena apa ya, saya sangat bersyukur dilahirkan oleh kedua orang tua yang seniman gitu, yang ternyata wow bapak saya gitu, wow ibu saya gitu, dan apa ya, link dari bapak atau link dari ibu atau teman-teman gitu, itu yang membuat saya juga dikenal gitu. Oh Jemek punya anak nih gitu, atau Treda punya anak nih gitu, anaknya suka apa sih. Nah itu tuh malah jadi semakin jalan itu terbuka, mereka membantu, mereka ngemong saya menjadi lebih mudah aksesnya. Jadi ada apa ya, kartu yang gampang gitu. Betul. Tapi kartu gampang ini tidak semena-mena saya lakukan atau saya gunakan gitu. Ya berusaha bahwa Sekar anaknya seniman Jogja, Jemek Suparti atau Treda Maria Reanti. Ya gimana caranya saya menunjukkan bahwa saya punya skill, saya punya satu hal yang memang saya dipilih. Bukan karena anak esopo gitu, enggak. Tapi ada sesuatu hal yang memang mereka memilih saya karena saya punya yang tepat. Oke. Iya. Sebagai kunci mungkin ya, kunci membuka pintu. Ini ya, Kak. Nah, kira-kira pintu mana nih yang menarik Ya, untuk dimasukin gitu. Jadi banyak Kalau kunci. bahasa anak Banjarnegara tuh, Apa? bahasa orang Banjarnegara tuh ini privilege yang kemudian apa? Dipergunakan dengan Ya Dengan digunakan. baik. Karena privilege itu kalau nggak digunakan juga nggak jadi apa-apa mungkin. Ya itu betul. Itu Dan ternyata begitu dia udah dapat privilege, terus itu bukan satu-satunya karena harus ada pertaruhan gitu ya, Mbak. ya benar. sama aja kan, maksudnya sama-sama ini ya, namanya privilege itu ada pertaruhan. usaha, tetap ada usaha. Barengin usaha yang dia memang lebih nyata gitu. Kayak Ya kita juga tetap harus mengakui juga ya, kalau kita tuh setiap orang pasti punya privilege sendiri gitu. Nggak usah kita hindari juga, justru sayang aja gitu ya. Pakai aja tapi dengan caranya mungkin dibarengi dengan yang lain gitu. Nah, kalau seniman yang apa kemudian setelah dari balet tuh Mbak. Terus yang menyertai selain
Bu Helvi, orang-orang di sekitar tuh siapa? Mbak Wah, Sekar? ada banyak banget. Ada banyak banget. Yang paling inget gitu ya, yang Yang paling benar-benar ingat. dimentorin, Betul. benar-benar ini nih kamu harus Kalau gini. saya diarahkan pada waktu itu ada Mas Broto. Mas Broto itu muridnya Bapak, pantomime. Ya anaknya lah ya yang deket banget gitu. Maksudnya Mas Broto yang mengenalkan sekolah menengah kejuruan pada waktu itu. Wah kayaknya apik dede nih sekolah kene gitu. Maksudnya pilihan itu menurutku juga tepat karena mungkin bapak saya rock and roll, ibu saya rock and roll, pengarahan itu belum maksudnya kayak gitu kan ya kayak ya tetap ada pendampingan orang lain yang bapak sama ibu tuh mantap saya masuk ke situ gitu. Jadi di SMK itu ada Mas Broto pada waktu itu. Terus ada ya banyak teman-teman bapak, guru-guru SMK itu juga semuanya teman bapak gitu kan. Terus setelah selesai SMKI kamu mau masuk mana gitu kan? Ada Solo, ada Jogja pada waktu itu. Sebelum kesana Mbak, Hah? Waduh, Waduh, mumpung ingat. sebelum kesana Saya nih. mumpung ingat. deg-degan gitu kan nih. Teman-teman Bapak kan juga guru-guru Mbak Sekar nih. Iya, iya. Kalau di sekolah gimana ya? Harus aduh canggung atau Enggak. wah nanya ini nih gitu. Enggak. Gimana ya sikap saya ya sikap sewajarnya saya sebagai murid sih. Enggak terus saya caper, saya nanya Pak Cemek, saya gini. Oh enggak, saya mencoba ya sewajarnya saya setara dengan semuanya. Atau justru karena orang-orang itu teman-temannya Bapak terus Mbak Sekar sini ngopi dulu. Enggak gitu sih, tapi mereka menilai kayak mbok kowe dirajin ke meneh. Karena kan waktu itu klasik ya Yogyakarta saya turun. Karena waktu itu balet gitu kan. Ya itu tadi melangkahkan bentuk balet ke tradisi Jawa itu susah. Kalau kita bilang balet itu selalu up, Jawa kan turun. Nah, itu kan wow, kamu nggak boleh naik ke atas terus nih dagunya diturun. Nah, itu kadang-kadang kelupaan narinya gini gitu kan. Jadi kesentuhnya lebih gitu kan Mas. Ayo dibenake meneh Jawanya. Jadi lebih ngalusin lagi. Tidak, mereka menganggapku semuanya setara. Oke. Tapi itu tadi ada event apa ya mungkin aku dijabil. Ada tetap Kamu itunya. mau gak tetap ya? Bener, Ya, tetap, tapi ya. ya aku harus nunjukin. Iya. Dulu gak pernah kepilih nari di keraton gitu. Tapi kepilihnya tarik kreasi terus. Nah kan gak masalah. Tetap imbang lah. Jadi gak kepilih ke tarik tradisi. Terus aku kayak meyakinkan bahwa oke, aku gak kepilih ke tradisi tapi aku harus belajar tarik kreasi. Nah itu yang akhirnya ngebuat aku ya survive. Maksudnya orang kepilihan ini ya aku kepilihan ini. Nah jadi cari celah-celah yang lain. Yang orang itu bisa terus proses. Karena nggak cuma satu-satunya ya, Ya, tentunya. bener ya. banget. Tapi emang itu jadi kayak mungkin pride sendiri ya untuk penari di Jogja. Bahwa saya terpilih misalkan untuk di tradisi atau di keraton tuh kayak apa sih Mbak? Ya itu ada kebanggaan tersendiri Kebanggaan. mungkin ya. Karena keraton sendiri juga pusatnya lahirnya tradisi kayak Yogyakarta yang orang-orang tuh mungkin wah, ada apa ya, kebahagiaan gitu ya. Ada kebahagiaan, ada ngerasa kayak wow aku abdi dalam atau aku penari keraton nih. Itu ya privilege juga mungkin ya. Iya, Itu iya. yang membuat dia jadi dipandang gitu. Itu juga menurutku Terus? menyenangkan. Lanjut ke kampus nih. Mhm. Ada di isi Solo, ada di isi Jogja, ada di isi Denpasar, ada Ada di banyak. Panjang. STSI Bandung. Bandung, ISBI. Ada ISBI ya? ISBI sekarang Bandung. ISBI. Nah, kenapa kemudian milih? Katanya kan kalau aku nggak tahu sih, kalau dengar teman-teman tari gitu. Iya. Kalau belajar tradisi ke Solo dong. Hmm. Gitu. Kalau ke Jogja belajar yang kreasi gitu Oh, kan. aku malah baru denger. Saya. Kalau saya Oh, terbalik iya. dengernya, kalau aku terbalik malah Oh, iya, iya. tradisi ke Jogja misalkan. Kalau yang mau lebih beragam Solo misalkan. Nah, itu Iya. gimana tuh? Ada beda-beda ini. Enggak sih, mungkin pandangan orang-orang ya. Maksudnya mm. setiap kampus pasti punya identitas atau keunggulannya masing-masing. Tapi pada waktu itu aku memilih isi Yogyakarta karena dekat dengan rumah. Pilihannya Enggak juga sih, karena juga mungkin pada waktu itu bapak sebenarnya udah ngewanti kamu mau ke Solo po, tak titipin Mas Eko PC dia bilang kayak gitu. Atau kamu ke Jogja juga banyak teman-teman bapak. Yang deket aja lah, karena posisinya aku anak tunggal, terus aku tuh kayak punya ketakutan, wah aku kalau keluar gimana ya, aku ninggal bapak ibu, aku ini aku itu, masih banyak pikiran-pikiran itu. Terus akhirnya aku milihnya tetap di isi Jogja. Ya. Tempatnya atau maksudnya lajurku dari rumahku tuh cuma lurus aja udah nyampe gitu kan. Jadi aku milih di Jogja aja gitu. Yang aku tahu gimana seratanane atau gimana cara
prosesnya gitu, karena aku juga sudah mengenal lingkungan. Itu yang membuat aku jadi lebih gampang untuk berproses. Menurutku seperti itu pada waktu itu, dan ya orang-orang dalamnya juga beberapa tahu gitu. Ya mantep di sana Mas. Oke. Situ ya. Ternyata akhirnya tambatan hatinya nih Jogja. Belannya ke lagi, Jogja. masih Jogja. Bener-bener Masih akam aja sih di- nih. Ini nih Iya, real aku juga Akamsi. baru nyadarin ini. Iya kan? Real Akamsi dari Tari itu salah satunya Mbak Sekar. Kayaknya nggak pernah keluar dari Jogja deh aku Mbak. Ini dapat reward ya dari Iya, Jogja. iya, harusnya ya. Nah ini kalau ngomongin reward juga kan tentu kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Mbak Sekar, kalaupun ternyata dari umur kecil ya, dari kalau misalkan tadi tarian pertama, panggung pertama SD misalnya kelas Iya. 5, tapi kan ternyata kenal dari sejak kandungan. Terus misalkan dengan Sanggar Kinanti Sekar dari tahun 2015. 2015, udah kurang lebih 7 tahun ya. Ya. Makanya kemarin ada pameran arsip salah satu rangkaian ulang Ya. tahunnya. Harusnya iya, kira-kira gimana ya dari Ya, Jogja Jogja. sendiri ngelihat apa yang dilakukan Mbak Sekar? Menurut Mbak Sekar itu gimana dari yang Eh, dirasakan mungkin? Saya merasakan banyak bantuan juga, maksudnya dari entah itu dinas kebudayaan, Oke. dinas pariwisata, karena juga beberapa kami kerjasama dengan apa namanya pemerintahan gitu, baik itu dari apa sih proses-proses peminjaman tempat Oke. atau mereka ngadain acara waktu itu pandemik, terus ada video dance itu, kami mencoba mengajukan lolos. Nah, ya itu kami terbantu banyak oleh dinas-dinas terkait yang memang itu di sekitaran kami gitu. Tapi kan juga salah satunya yang kita senang itu, saya pernah terpilih kemarin baru aja ya yang Ya. ke Jerman itu. Itu kenapa saya bisa terpilih ya? Karena kamu salah satu apa namanya anak Jogja yang memang punya potensi atau punya ruang yang apa memperkenalkan Jogja secara nggak langsung dari lewat sanggarmu. Jadi kamu juga terpilih oleh kami untuk mewakili Jogja ke Frankfurt pada waktu itu dengan satu tim kayak gitu. Jadi ya saya bersyukur, sangat bersyukur. Iya. Punya kesempatan untuk Ya, jalan-jalan keluar dari Jogja. Tapi ada yang ini juga Gi, Apa? menurutku menarik kan, walaupun secara fisik ya Mbak Sekar ini kan gak kemana-mana ya dari Jogja ya. Iya. Tapi kan pertemuan dia itu kan kemana-mana ya. Betul pertemuannya nih. Maksudnya pertemuan dia dengan perupa, Ya. dengan menari, dengan teater, dengan orang dari nggak tahu perupa dari mana, itu kan pertemuan yang Betul. sebenarnya udah ini Jogja nggak ya? Ya mungkin secara fisik di Jogja, tapi Oh, pertemuannya tuh kan Secara geografis Iya Jogja kan? ya, Iya tapi ya. ternyata nggak tahu ideologinya Iya kan? gitu. Ternyata itu iya gimana tuh Mbak? Kira-kira Mbak Sekar sendiri menyadari itu atau menyikapi itu gimana? Menyadari, karena kalau menyadari dan menyikapi ya, menyadari kayak pertemuanku dengan lintas disiplin lah kalau aku bilang gitu, yang biasanya aku melihatnya hanya lewat tari, di sini ada karya yang lahir gitu. Kayak kita kolaborasi gitu pada waktu itu dengan teman-teman fashion dance, itu kan juga bukan hanya tari aja, tapi ada kostum, lalu kita buatkan cerita, terus ini pertunjukan kayak gitu. Terus tulisan-tulisan tentang sanggar juga, sanggar dibantu pada waktu itu, arsip-arsip juga itu bukan hanya anak-anak tari gitu kan. Ya pertemuan-pertemuan itu membuat kami jadi semakin lebih kaya, tidak hanya dari ya kaya akan ilmu ya, kaya akan ilmu, kaya akan karya juga, dan pertemanan itu juga, link-link itu yang kami terus jaga gitu. Sampai ini karena tadi ngomongin karya, Gia keinget sama karya yang waktu di pembukaan pameran arsip, kayak ada yang kreasinya dari Sanggar Kinanti Sekar sendiri tuh, Iya benar. yang pakai topeng kalau nggak salah. Ya, Ya, itu, itu. Sekartaji. Sekartaji kan. Ya, Nah itu topeng Sekartaji. boleh mungkin ya diceritain dikit dulu ya, karena kan kalau kita ngomongin pertemuan segala macam kayaknya itu memang masuk, apalagi saat ini kan di dunia tari ini lagi cukup ramai dengan kontemporeritas dan lain Ya. sebagainya gitu Mbak Sekar. Karena melihat itu, kalau aku sebagai orang awam misalkan melihat itu kan banyak hasanah-hasanah atau kosa geraknya yang ini kayak percampuran gitu. Karena kontemporer itu terkadang dimaknai hanya sekedar misalkan nyamplok sana sini, tapi kan Iya, sebenarnya lebih kompleks dari itu ya. Nah kalau dari karya Sekartaji itu sendiri gimana tuh? Aku melihat Sekartaji itu ke kreasi yang memang itu basic adalah dari ketubuhanku yang orang Jawa, yang Oke. tradisinya kuat gitu. Tapi karena ini konsumsinya adalah untuk orang-orang yang memang pembelajaran tentang karyanya itu tidak terlalu dalam, maksudnya untuk teman-teman awam yang dia oke, ini adalah Dewi Sekartaji. Oh, dia pakai topeng. Jadi itu mudah dipahami oleh iya, oke. teman-teman penonton gitu. Jadi
Ya kalau kita bilang untuk kontemporer iya, kalau kreasi iya, karena ya kalau kita ngomongin kontemporer tuh sekarang akhirnya panjang lagi gitu kan Mbak. Setiap manusia atau setiap perupa atau setiap seniman pasti akan punya bekal masing-masing bahwa kekiniannya mereka atau mereka membaca tentang zaman itu seperti apa ya kontemporer gitu. Karya-karya Pak Bagong pada waktu itu pun juga disebutnya kontemporer. Berarti kan kalau kita melihat lagi tari kreasi atau tari klasik kayak Yogyakarta itu juga ada yang disebut kontemporer. Jadi ini apa nih? Nah ini kalau kita ngomongin itu kan jadi Panjang nanti banget. malah jadi yes, bekal kita lah ya. Jadi malah nggak usah didefinisikan sebetulnya Iya. ya, lebih baik ya udah apa namanya, ini adalah misalnya karya Sekar Taji. Nah, Yes. tapi lagi pengen penasaran karena tadi kan basicnya adalah balet. Iya. Nah entah kenapa aku di Sekar Taji tidak merasakan itu. Apa dari Mbak Sekar memang ada pengereman atau secara tidak sadar memang udah Membias. iya membias jangan Iya gimana kayaknya gitu. itu deh. Karena aku penasaran Iya, juga iya, ya. iya. Jen. Karena kalau Membias. beberapa karya yang individu aku suka lihat juga di Instagramnya memang masih terlihat. Misalkan tadi perbedaan Dagu. dagu. Ini masih terasa gitu kalau dari Hasanah. Karena Gesturnya. apa ya? Aku ngelihat karena ini kan aku mentransfer. Oke. Aku mentransfer bentuk gerak. Hmm. Saat aku menari sendiri pasti secara nggak langsung itu hadir. Tapi saat aku mentransfer ke teman-teman atau ke penariku gitu kayak kok ini susah ya. Jadi ada kayak pertimbangan-pertimbangan untuk aku nggak milih ini. Kayak gitu. Jadi kayak oke, ini kayaknya belum tepat deh atau ini kayaknya jangan dulu deh aku kasih. Jadi akhirnya bentuk gerak itu tidak tampil di teman-teman yang aku bagikan. Gitu. Oke. Aku berusaha kayak nggak memaksakan. Kalau dia tidak mampu ya jangan. Tapi kalau dia mampu ya ayo gitu. Apalagi kalau prosesnya panjang, oke harus semuanya mampu. Tapi kalau di prosesnya pendek, nggak pernah memaksakan. Kembali ada ini ya otonomi dari masing-masing penarinya juga akhirnya keluar gitu. Oke, itu menarik. Saya pengen narik itu ke luar ya. Jadi kan Mbak Sekar nih kok menangani ya? Enggak mengkaki ya. Menangani. Mengepalai nanti. Ya mengelola para penari-penari muda yang secara usia Iya ya. mungkin lebih muda. Nah, sementara kan lingkungan kita hari ini ya atau anak-anak muda itu terpapar dong dengan banjirnya Modernisasi. ya, banjirnya K-pop dan lain-lain gitu-gitu ya. Waduh. Tari-tarian itu ya, dance yang baru-baru ya yang bisa dikonsumsi setiap saat ya ketimbang tari Jawa yang misalnya bukan susah diakses, nggak tahu algoritmanya atau apa gitu, jarang muncul di timeline saya aja. Oke, Ya ya kan? benar-benar itu benar banget itu Mas. Nah terus Aku juga gimana merasakan gitu. gimana mengelola yang kayak gitu tuh para penari? Saya mencoba mengelola yang mau. Gitu. Karena yang mau dan yang mampu dan yang respect itu juga kadang kita bisa hitung pakai jari ya Mbak. Kenapa saya bilang yang mau? Ya dari yang mau ini kan nanti akan ngefeknya mungkin temennya ngelihat kok bagus sih, kok enak sih. Nah kayak gitu loh Mas. Jadi yang mau aja dulu yang kita kelola ini gimana caranya. Biar mereka akan menjamur kalau mereka masuk ke suatu lingkungan, mereka yang akan secara nggak langsung ngedoktrin atau mereka ngelihat aja tiba-tiba timeline-nya keluar gitu kan Mas. Nah kita nggak bisa di dunia tari itu kita nggak bisa memaksakan orang sama dengan kita. Kamu ngapain sih tiktokan, ngapain sih kamu hip hop apa K-popan gitu. Kita nggak bisa kayak gitu, kita nggak memaksakan, nggak boleh memaksakan apa yang kita mau ke orang lain gitu. Tapi ya setidaknya kita punya kesadaran ya kita menceritakan kesadaran kita. Oh ternyata secara nggak langsung dia ngefek nih gitu. Pakai kebaya dulu, besoknya dia pakai kebaya. Itu kan ngefek ya. Ruang-ruang itu ngefek kayak pertunjukan, nonton tari klasik kayak Yogyakarta atau tari kreasi gitu. Nanti lama-lama dia suka gitu. Ya itu dulu sih Mas. Mencoba dari yang mau ini yang kita kelola, yang itu yang akan jadi jamur yang baik menurutku untuk lingkungan sekitar mereka. Apa biasanya itu kan mungkin kalau Sanggari di sana mungkin pesertanya bukan dari orang Jogja ya? Ya bener banget itu. Ada nggak tapi yang dari Jogja? Ada yang dari Ada Jogja. lah. Tapi Malah di bisa hitungan gitu. nih, hitungan. Bener banget. Nah dia kan nggak punya ikatan kayak Mbak Sekar nih, yang dari kecil mungkin akan lihat tari klasik Jogja ya. Mereka nggak punya apa yang mereka lihat gitu ya, anak-anak muda ini sehingga kemudian dia bisa bukan menyetarakan, punya referensi gerak yang ini juga oke, K-pop juga oke, atau ini juga oke gitu. Apa yang mereka tatap Dari tari kreasi ya kalau aku menyebutnya. Kadang kita memilih kamu mau dari Sanggar Seni Kinanti, saya mau latihan nari apa gitu kan. Saya mau tari kreasi Mbak gitu kan. Atau saya mau tari tradisi. Kadang yang mereka tradisi itu dia punya kenangan masa kecil bahwa dulu aku tuh nari Mbak. Tapi sama bapak ibuku gak boleh nari.
Nah sekarang aku punya uang, aku mau les nari. Nah itu kadang kayak gitu Mas, itu aku seneng banget dengernya. Terus mungkin yang kreasi itu lebih kepada anak-anak luar kota gitu yang kalau dia belajar tari klasik kayak Yogyakarta mungkin wah masih belum mampu nih karena kesabarannya, karena bentuk geraknya susah. Nah tapi ya itu kita kelola semuanya, tetap kita berikan materi klasik untuk dasarnya karena saat mereka tari kreasi yang kita berikan kan dasarnya juga tari Jawa gitu. Nah ya sesimpel itu dulu untuk mengenalkan ke mereka, nanti lama-lama mereka akan suka. Oke, kalaupun terbiasa nanti suka. Iya. Nah, karena kita sudah suka ngobrol, ternyata Slow ya. haus ya. Kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan yang lebih banyak tentunya ya. Oke. Oke, tadi udah ngomongin K-pop juga yang kayaknya ini wah lagi digandrungi masyarakat, tidak hanya muda. Ya benar. Semua usia bahkan ya. Nah, karena memang Mbak Sekar juga ini kan cukup aktif. Tapi jangan-jangan pencinta K-pop juga loh. Kita tanya dulu jangan-jangan nih, favoritnya apa nih? Karena ternyata balet kan, Iya, iya. basic awal terus ke tradisi. Ada evolusi lagi nggak ya? Berevolusi nggak kira-kira? Kalau aku suka aja sih Mbak, pernah mempelajari gitu karena kayak Blackpink ya pada waktu itu, oh suka nih lagunya Blackpink bagus nih atau BTS itu bagus nih. Tapi ya gerakan yang aku ciptakan atau apa ya, gerak dan lagu ya aku bilangnya, ya setubuhku gitu juga yang terus kayaknya aku gagu gitu, apa sih kalau orang bilang tuh apa ya Mas? Nggak, Gagap. gagap tubuhku tuh kayak nggak kenal gitu karena ya itu yang bukan aku pelajarin. Tapi aku senang lagu-lagu mereka karena apa ya bergejolak gitu lah kalau dengerin itu tuh. Energik. Energi gitu. Bergelora Tapi itu lucu banget sih kayak kita sambungin apa tapi tetap ada bentuk-bentuknya yang kita ciptakan, ada unsur-unsur tradisinya. Oke, boleh di shoot kali ya. Ini kayaknya ini yang enak tuh. Ngapain ya? Gerakan tangannya tuh kalau kita dari tadi ngeplek gitu kan. Kalau yang ini tuh coba Mbak Sekar boleh dong kasih gimana Kak? Iya, ini masaan nih. Udah dapet ya. Asik. Udah Udah bisa namanya tadi. yang jari Ngarucit Ngerucit. ngaruyung. Yang ngerayung. Ngerayung. Kalau di Solo, kalau di Jogja itu ngeruji. Ngeruji. Ngeruji, ngiting, nyempuret, Oke. pel, terus Apalagi? apa hulu. Nah, banyak ya. Nih ya, teman-teman podcast ya. Nanti kita akan ada kuis. Harus diingat istilah-istilah gerak tangan tadi. Harus diingat, nanti kita bikin. Akan tim yang ngeditnya juga ya. Ntar kalau kalian bener dapat apa Dapat nih? apa ya? Dapet Ditunggu aja senyuman termanis. surprise-nya. Enggak, karena kita masih mikir hadiahnya ada nggak ya gitu. Nanti bilang dagado aja. Kau. Iya, karena kita kolaborasi antara Semasa Iya, dan Dagadu kan Dagadu. podcast. Jadi Aku ya. boleh jawab? Oh, jangan dong. Yang ngasih Oh, kuisnya. yang ngasih kuis. Atau mungkin nanti ada sesi free latihan, trial latihan di Sanggar. Boleh, Kinanti langsung Sekar aja. mungkin gitu. Boleh. Oke. Kan aku balik lagi ke tadi Mbak, proses untuk anak muda sekarang yang banyak yang menggandrungi K-pop dan lain-lain sebagainya itu ya. Tapi Mbak Sekar tetap apa ya? Tadi ya nggak mengeliminasi gitu ya, tapi tetap percaya bahwa dengan saya bikin gini nih mereka akan mau nih. Iya. Kepercayaan itu tuh besar sekali. Kenapa, Mbak? Ya harus pede. Kalau nggak pede nggak jalan kita ya. Nggak karena mencoba tetap memahami pasar. Ya aku sebagai pengajar tari gitu. Kadang orang, kok lagu Blackpink ini lucu ya, bagus ya. Tapi aku mencoba untuk saat mereka memilih lagu Blackpink untuk saya ajarkan, ya setubuhnya saya, bukan terus saya membuat-buat seperti kayak Blackpink. Tapi tetap aku tawarin ya, kamu mau nggak kayak gini? Ya nggak apa-apa kayak gini Mbak, karena juga mereka kalau mau sama banget Blackpink nggak berkembang, maksudnya nggak berkembang kayak Oke. aku nggak bisa nih, aku kayak Niru aja ya. kontal Iya, kayak iya. niru-niru aja, tapi yang mereka mampu gerakan dan saya memahami bentuknya itu pas untuk mereka, ya saya ajarkan. Jadi nggak semata-mata kita pure sama banget sama Blackpink gitu. Ya itu yang jadi motivasi buat tetap kekiniannya ikut gitu ya. Tetap masuk ke animo Iya, masyarakat mungkin masyarakat, ya ke situ. Tapi ini yang jadi poin juga menarik dari omongannya Mbak Sekar. Jadi gimana misalkan tari itu gitu ya jadi pembuka kesadaran ya. Sebenarnya belajar tari bukan kita meniru satu gerakan aja dari pengajar. Apalagi misalnya tari-tari tradisi yang udah dipakemkan misalkan oke, kita mengerti. Tapi gimana caranya kita mengenal tubuh kita ya. Iya, itu Untuk bener bisa lebih banget. berkembang lagi. Untuk bisa kita menggerakkannya ya sesuai badan masing-masing gitu. Karena memang tidak bisa disamakan Iya. sedemikian rupa gitu ya Mbak Sekar ya. Iya. Tapi Mbak Sekar pernah gak sih nyoba pengen sama banget dengan satu
tari atau satu penari geraknya? Ya mungkin pernah karena waktu itu kita workshop yang harus pure sama dengan anak-anak balet gitu yang memang kita nggak bisa melayang tinggi gitu kan karena Yogyakarta atau Indonesia sendiri keseniannya itu membumi, semuanya ada unsur bawahnya gitu. Entah itu Saman kan bawah ya, Kalimantan juga bawah gitu. Tapi kalau luar negeri balet selalu melambung yang itu terbang ya itu kan. Jadi kayak mencoba untuk aku memahami tubuhku dulu. Atau kayak mereka ikut proses denganku gitu, kayak mereka ikut proses denganku, baik itu tari garapan atau tari kreasi yang saya buat, itu melihat kayak yaudah kalau kamu nggak mampu jangan dipaksakan, asal itu adalah tari kreasi. Tapi saat kamu mempelajari tari tradisi, sebisa mungkin kita juga menghargai karya ini, tidak terus kita rubah karena itu sudah ada patternnya, sudah ada tahapan-tahapannya atau sudah ada sakleknya yang tari tradisi kayak Yogyakarta itu seperti itu ya, kita jangan merubahnya karena itu udah paten. Tapi kalau tari kreasi ada nih anak sanggar yang dia punya tubuh besar gitu yang Mbak aku kok nggak bisa jongkok ya atau aku nggak bisa jengkeng, aku naik lagi udah kamu berhenti aja, kamu berdiri. Nah itu kan ada komunikasi juga di dalam tari itu sendiri, apalagi itu tari kreasi, jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita sepakati bersama. Ada negosiasi. Iya ada negosiasi. Di sanggar pun juga gitu Mbak karena saya sama Alfi dengan tim sanggar gitu kita selalu mempertegas bahwa Sanggar Seni Kinanti Sekar sebagai ruang pembelajaran yang kita menghargai sebuah tari karya klasik. Kayak mereka mungkin hijab, terus kita menyampaikan bahwa tari tradisi ini sudah pakemnya seperti ini. Lalu kita menyampaikan bagaimana kalau kamu ujian apakah bisa lepas atau tidak. Aku nggak bisa ya Mbak, sama orang tua aku nggak boleh. Oh ya sudah, kita tidak memaksakan. Tapi orang tua aku pengen aku ikut, terus gimana? Ya kita menyampaikan bahwa tari tradisi seperti ini pakemnya. Kita sama-sama menghargai. Saya tidak meminta untuk Mbak untuk melepas, tapi juga jangan meminta kami untuk ini dipakaikan hijab kayak gitu. Jadi ya akhirnya mereka sama-sama paham bahwa kita saling menghargai. Tapi kalau di dalam tari kreasi, Mbak tapi orang tua aku nggak bisa aku lepas hijab. Ya nggak apa-apa karena ini tari kreasi. Ini karya saya. Jadi masih bisa kemungkinan untuk aksesorisnya direka-reka seperti apa. Jadi ya itu di dalam tari pun juga kita bisa saling menghargai. Itu. Iya ya, apalagi sekarang kan ini juga ya bukan hal buruk, bukan baik ya, tapi bahwa belakangan tuh saya ngelihat banyak orang lebih banyak berhijab gitu ya. Bahkan istri saya berhijab. Maksud tuh buka kartunya. maksud tuh banyak gitu ya. Iya gimana itu kalau di tari itu negosiasinya, tegangannya gitu, karena itu kan kadang seringkali sensitif ya. Iya benar banget. Ini satu yang pakai hijab tuh merasa ini adalah bagian dari keimananku gitu, laku spiritualku. Yang penari misalnya, ya tari juga bagian dari laku spiritual atau laku spiritualku gitu. Masing-masing individu sih Mas. Kalau menurut saya kita kembalikan lagi ke teman-teman yang mereka mau belajar menari di sanggar kami pada waktu itu, ya kita kembalikan lagi kalau memang mereka mau, kita sangat bersyukur karena tidak ada pemaksaan sama sekali. Tapi juga kalau tidak mau kita juga tidak memaksakan karena itu hak setiap orang untuk memilih ruang itu, bahwa aku masih tetap pengen belajar nari Mbak tapi aku nggak bisa, ya nggak apa-apa. Lalu akhirnya lali ya jadinya. Jangan lupa dulu. Lalu akhirnya mereka tetap kita make upin, tetap pakai jare, tapi tidak melepas. Jadi pakai seragam sanggar. Nah itu yang akhirnya negosiasi itu yang kita sepakati bersama dan mereka memahami itu. Bersyukurnya. Karena aku bayangin nih hal-hal kayak gitu aku nggak tahu sih. Ya. Misalnya di eranya atau di era-era penari dulu gitu ya, atau Pak Bagong gitu, ya kayaknya nggak ada obrolan melepas hijab apa gitu ya, karena orang belum pakai jadi udah nari langsung udah lepas aja. Kan hari ini itu jadi semacam penting untuk dibicarakan terus menerus karena problematis ya sebenarnya. Agak Tapi kalau di gini tari ya. kayaknya banyak juga kok Mas yang pakai hijab tapi saat mereka nari mereka akan lepas hijab. Tapi kan itu profesi ya Mas. Kalau di luar kan kita nggak tahu lagi nih karena itu bukan profesi, karena itu juga sudah keyakinan mereka, ya udah itu tidak ada pemaksaan yang penting. Tapi yang saya senang adalah mereka tetap bisa mencintai budayanya. Ini juga jadi pengalaman sebenarnya. Gimana misalkan pengalamanku pernah di daerah barat,
Jawa di barat misalkan, sekarang ke agak tengah gitu. Di sini Eropa, Jawa Eropa. Jawa Eropa betul. Jawa Eropa. Japa ya. Apa ya? Jawa Eropa. Jahe. Barat ya? Barat. Terus? Maksudnya ya sekitaran Iya. daerah Jawa Barat misalkan dengan sini ternyata pemaklumannya memang sedikit berbeda gitu. Misalkan saya juga dulu berhijab misalkan gitu gimana bahkan di sekolah formal. Justru ini juga yang pengen ditanyakan dengan Mbak Sekar ya. Mbak Sekar juga sekolah di sekolah seni formal gitu kan. Kita sama-sama pernah mengalami itu. Kalau Gia sendiri dulu mengalami ketidakbolehan, ternyata tidak ada negosiasi. Iya. Jadi Kenapa gimana? itu kira-kira? Karena itu tadi misalkan pakemnya gini, kamu harus Iya. menghargai tradisi misalkan gitu. Di saat misalkan juga mungkin pengetahuanku saat itu belum bisa, egonya masih ada ego-ego yang ditanamkan dari kecil ya dengan agama yang diyakini misalkan atau kebiasaan berpakaian yang diyakini gitu. Itu kan jadi satu hal yang mungkin sampai saat ini bikin kenapa misalkan aku tidak nyaman ternyata gitu. Jadi problematisnya bukan lagi sikut-sikutan siapa yang dapat PY, tapi ternyata dari Iya, diri bener-bener. sendiri gitu. Itu kan juga jadi problematis. Tapi yang akhirnya aku dapati misalkan di Jawa Barat agak lumayan, apalagi sekarang animonya yang berhijab cukup banyak di sana gitu. Kalau aku lihat keseharian di sini tidak sebanyak yang di sana. Nah kalau di Mbak Sekar dulu di sekolah Sekolah formal aku ya. itu, itu gimana tuh negosiasi? Kalau Kalau Sanggar kan dari Mbak Sekarnya ya, ya, heeh. bikin kesepakatan. Kalau di sekolah formal tuh gimana? Kalau di sekolah formal aku ngelihat memang itu tadi saklek. Karena di sini kita merawat tradisi gitu ya. Memang tradisi itu punya pakemnya dan segala macam. Kalau kamu menari ini ya ini gitu karena kamu sudah terjun ke sekolah seni. Gitu. Yang aku tahu loh Mbak ya, karena juga aku melihat guru-guruku pun juga seperti itu saat dia hijaban, saat dia menari ya dia memang merelakan tubuhnya untuk berdoa gitu. Maksudnya tari ini adalah wujud kebahagiaan tersendiri buat orang-orang ini dan itu aku ngelihatnya juga seperti itu, kesepakatan itu sudah saklek gitu yang di sekolah seni. Tapi aku nggak tahu nih zaman sekarang karena aku nggak meniliin sekolah aku lagi gitu ya. Ternyata udah berubah lagi ya. Tapi aku ngeliatnya sih gitu. Menariknya tuh apa ya? Mbak Sekar kayak menempatkan tari klasik bukan sebagai sesuatu yang perlu dielap-elap gitu ya. Tapi justru kayak ya dia ada gitu. Dan kalau kita mengulangi itu satu hal yang konyol gitu ya. Ya kan? Seolah-olah. Jadi dia lebih ditempatkan apa tari klasik ini sebagai inspirasi aja. Iya bener Mas, karena itu Jadi, milik Iya. Keraton Yogyakarta, Keraton Yogyakarta ya. Saya tidak punya hak besar karena saya hanya mencoba untuk membantu menjaga tradisi gitu. Karena itu adalah tradisi saya, itu adalah warisan gitu yang memang itu diturun-temurunkan bahwa Yogyakarta mempunyai warisan kayak Jogja. Nah, inilah yang saya mencoba untuk ini milik Yogyakarta gitu, bukan saya gitu karena saya juga tidak menciptakan, tapi apa sih yang menginspirasi ya karya-karya dari tradisi ini yang membuat karya-karya saya jadi orang tuh belajar oke, kalau mau nari tradisi Jogja coba deh tarik kreasi dulu biar aku kenal gitu. Karena kan memang agak susah ya, kita butuh intens, butuh fokus kayak kita mau nari Jawa gitu. Tapi kalau kamu mau tarik kreasi itu kan perkembangan dari tradisi yang itu mungkin orang oh mudah ya, oh ini ya, oh ada gamelannya ya, tapi musiknya dinamis ya, kita ngomongin dinamis ya tadi. Jadi enak gitu kan ya, lebih rancak gitu. Sama iya, mungkin jadi ini apa ya, mungkin ada pertanyaan juga kayak kenapa sih, apa yang membedakan misalkan Sanggar Kinanti Sekar dengan yang lain. Ini menarik karena biasanya yang suka kita dapati adalah klaim-klaim dalam tanda kutip ya, misalkan bahwasanya kita adalah sanggar atau misalkan kelompok yang memang mengedepankan gaya tradisi. Padahal secara praktik kan juga sudah tipis juga ya, maksudnya gitu. Itu kita yang perlu sadari kan, ternyata yang menariknya kita sadari dari Mbak Sekar adalah ia mengakui bahwa ini hanya menjadi inspirasi. Jadi tidak ada kata serem gitu. Kadang kan tradisi serem ya. Bawaannya Serem ya. serem gitu. Ada beberapa mungkin dari testimonial teman-teman Iya, juga iya. kayak ngajak, nggak mau susah gitu, nggak mau Perkembangannya banyak susah, aturan, ngomongin, gitu-gitu. iya, Ternyata kan ini yang mungkin apakah ini jadi pembeda yang juga di disclaimer secara gamblang atau sebenarnya ada menurut Mbak Sekar sendiri dengan tim sebenarnya apa sih yang membedakan Sanggar Seni Kinanti Sekar dengan sanggar-sanggar yang lain. lain gitu. Kami mencoba untuk itu tadi ada pembelajaran yang kami tidak menggurui karena di Sanggar Seni Kinanti Sekar kami mencoba merangkul mereka bahwa tari itu sebenarnya mudah dilakukan oleh siapapun, kapanpun. Karena kita belajar menari itu juga belajar bersosialisasi, terus peka,
lalu mengasah emosional secara nggak langsung gitu. Musik atau pilihan tarian atau pilihan gerakan itu juga kita bagikan tuh mampu dilakukan oleh mereka gitu. Nah mungkin Sanggar Seni Kinanti Sekar itu lahir di tengah-tengah tradisi, sanggar tradisi gitu maksud saya. Karena saya ada di daerah Brigjen Katamso dan di situ ada Pujo Kusuman, ada Yayasan Amung Bekso. Jadi banyak sanggar tradisi. Makanya saya pikir, apa nih yang beda nih ya? Udahlah kreasi aja karena kita juga bisa merangkul siapapun untuk dia belajar. Tapi selain itu kemasan kita juga yang jadi pembeda adalah tidak hanya pembelajaran tari, ada workshop, ada aksara Jawa juga dan ya kita kemas sedemikian rupa untuk anak-anak itu konsumsinya tuh gampang gitu loh, jadi nggak susah gitu. Oh iya, itu negosiasi Negosiasi. zamannya. Ada ya. komunikasi lah di Betul, sanggar betul, kami. betul. Coba kita tanya testimoni, bener nggak ya? Jadinya bener. Hah? Bener nggak? Bener Apa nggak? mau nanya apaan? Mau nanya apa ya kata begini? Oh. Enggak, tanda Oh, disuruh iya. pulang kayaknya bentar lagi. Aku jadi apakah membuat dalam tanda kutip ya? Kurikulum dalam Sanggar Sekar Kinanti itu juga bagian perjalanan Mbak Sekar dari kecil yang kemudian dulu mendapatkan banyak persinggungan ya dengan orang lain sehingga kayaknya Sanggar Sekar Kinanti ini Kebalik loh dia mbak. tak bikin gitu dah. Gitu. Masakan sengaja masakan. Coba. Gitu Mbak ya. Enggak apa-apa. Jadi dibikin kayak Mbak Sekar dulu menitari ya Iya, banyak iya, orang itu. mulai masuk apa sekarang sanggarnya kurikulumnya dibikin gitu Iya. atau gimana? Sanggar Seni Kinanti Sekar. Terbang. Sorry, Nggak apa-apa, sorry. karena namaku tuh biasa juga gitu mas. Iya, iya. Sekar Kinanti nggak apa-apa. Aku dari tadi hati-hati loh. Sekar Kinanti apa Kinanti Sekar ya? Udah begitu. Karena kalau ditembang tuh Sekar Kinanti. Oh. Tapi bapak dan ibu menamakan aku Kinanti Sekar. Ya selepas itu pemilihan Iya, kurikulumnya Kurikulum, itu ya. apakah berdasarkan karena perjalanan Mbak Sekar ternyata dari iya ya secara nggak langsung. tapi baru sadar sekarang ya? Baru sadar karena terus Mas Bagas mengingat-ingat bahwa oke, kita harus punya kurikulum yang tepat. Yang orang itu anak-anak tuh nari dari yang kita kan 3 kelas ya, ada jadi ada anak-anak gerak dan lagu, anak-anak sama dewasa. Oke. Jadi ada tiga kriteria bentuk tari. Nah yang dewasa ini ada klasik sama kreasi. Pemilihan materinya itu juga mungkin aku ngelihatnya nggak susah dulu, terus dia naik tingkat, dia baru susah kayak gitu. Jadi itu juga yang pengalamanku. Oh aku dulu sekolah di seni tari tuh kayak gini nih materinya. Jadi ya pastilah apa yang aku dapatkan di sekolahku itu juga aku aplikasikan ke sanggar gitu. Tapi setidaknya ini kan untuk orang awam ya, yang bukan dia fokus ke dunia tari, tapi ini yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi materi-materi tari juga tidak susah. Terus bentuk gerakannya juga yang aku buat itu tidak susah gitu, yang masih mampu dilakukan oleh siapapun. Tapi di sanggar itu juga ada kelas-kelas di mana mereka itu yang fokus mau belajar lebih dari tari. Jadi setelah mereka lulus dari Sanggar Seni Kinanti Sekar, mereka kami buatkan grup. Ada Kinari, ada KGD, banyak banget pokoknya. Tapi itu yang anak-anak yang dia dari SD kelas 1 sampai kelas 6 SD, itu tuh mereka mau belajar nari lebih jauh mbak gitu. Karena gak cuma materi tari, tapi kedalaman tarinya tuh apa aja. Jadi ada ketubuhan, ada rasa, ada olah tubuh, ada materi-materi tari yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman setidaknya itu yang saya bawa untuk membangun Sanggar Seni Kinanti Sekar menjadi sesuatu hal yang beda dari sanggar-sanggar yang lain. Gitu. Ada pengalaman-pengalaman tubuh yang nggak sadar sebenarnya Iya. udah terbawa sendiri secara nggak sadar ya. Gimana pengaruh-pengaruh Iya. masa kecil misalkan di purwowisata dan sebagainya, ini menarik lah ya. Kebawa. Betul-betul Jadi secara nggak langsung. kesadaran kurikulumnya itu dibikin kolaboratif itu emang secara sadar dibawa ya? Atau Iya. sebenarnya ketemu aja di jalan Ketemu kayaknya kayak ketemu deh mas, kalau sadar kayaknya malah Enggak enggak ya? deh kayaknya. Jadi kayak ternyata ini ya gitu. Jadi penemuan-penemuan itu yang dibaca oleh orang lain juga ternyata. Kamu tuh gini, oke kayak gitu-gitulah. Jadi kebaca sama orang lain. Malah orang lain ya yang kayaknya kadang bantu gitu. menyadari yang membaca gitu. Dan aku baru sadar gitu. Wah, ini next level karya nih sebetulnya. Wah, Di saat sudah tersampaikan. Iya. Oke, sama ini sih maksudnya karena tadi kita juga udah ngomongin sanggar ya. Mungkin boleh diinfokan juga siapa aja yang terlibat nih. Karena kan kita juga
ternyata kalau dari tadi disebut Mbak Sekar nih nggak sendiri Iya, gitu benar, katanya. Ada siapa aja itu? Ada banyak sekali, Ada puji berapa Tuhan. nih? Alhamdulillah ya. Amin, Alhamdulillah. amin. Karena di awal kita hanya beberapa orang dan sekarang di 2022 kami terbantu dengan beberapa admin Sanggar Seni Kinanti Sekar. Tentunya ada Mbak Alfi itu di manajerial Sanggar, Mas Bagas di program, Mas Mehmet di admin, Mbak Elva itu di kostum, lalu Mbak Sania itu ada di admin juga. Ada lagi nggak ya? Aku takut ya lupa ya karena ini orang-orang yang berjasa ya. Sama di ini admin ya yang di belakang layar yang itu gencar gitu. Tapi pilarnya kita ada 4, ada Alfi, Mas Mehmet, Mas Bagas dan saya. Oke. Yang saat ini jadi topangan pendopo kalau kita bilang, cagak-cagaknya pendopo itu. Itu dan di Sanggar Pengajaran sendiri ada Rini, Mbak Okta, lalu Mbak Nurdiani, ada lalu Mbak Nisa, lalu ada Mbak Yesi, ada Mbak Intan, ada Mbak Nurdi udah nyontek ya. Mbak Siapa? nakal nih Mbak Tui. Ini Aduh, nakal banget. wawasan ini langsung diuji tiba-tiba. Diuji ya. Soalnya semuanya dipanggil Mbak gitu kan. Enggak, tapi ya mereka guru-guru ini juga yang punya peranan penting di saya karena mungkin saya sekarang sama Alfi dikurangin ngajar ya karena banyak bolosnya. Udah Mbak sekarang gak usah ngajar, beberapa aja yang ngajar, maksudnya yaitu karena untuk saya masih kepengen menggapai cita-cita saya yang lain dan Sanggar sudah berdiri untuk dibantu banyak orang. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya Sanggar, dengan adanya teman-teman tim. Ya. Saya masih bisa keliling dunia. Jangan banget ya, enggak. Saya masih Yang lain bisa ditinggal. ya, saya masih bisa menggapai cita-cita yang lain untuk membesarkan Sanggar Seni Kinanti Sekar juga gitu. Oke. Bocoran kali ya, next ada Project apa? project Project atau apa? mungkin Desember yang ini kita kejutan-kejutan lain. ada kolaborasi dengan teman-teman difabel, dengan Mas Broto tentunya, sama Jogja Menari yang 2018 kalau nggak salah. 2018 saya menjadi koreografer untuk 5.000 penari dan sekarang pun juga saya masih dipercaya untuk menjadi koreografer. Jadi 18 Desember. Ini Di mana kita acaranya? akan di Prambanan. Oke. Ya, kalau yang difabel itu belum tahu. Aku 5.000 5.000 penari. iya 5.000 penari. Yang tahun lalu loh Mas, yang tahun ini pengennya lebih ya, tapi semoga bisa tercapai. 5.001 lah ya mungkin ya, Ya. lebihnya. 5.000. 2,5 juga. 2,5 ya. 2,5 nggak apa-apa. 5.000 banyak-banyak gitu ya. Oh Gitu. yang apa? Dulu di alun-alun. Oke. Kalau sekarang di Prambanan. Kalau Mas Broto tuh yang bawayang kalau nggak salah. Bawayang Bawayang, ya, betul. bawayang terus pantomime. Pantomime. juga. Oh, oke, Ya itu oke. yang kakak saya gitu lah. Kakak saya yang selalu memberikan banyak petuah untuk kesenian. Mungkin ada yang mau karena udah ngomongin petuah, jangan petuah ya bilangnya ya. Gak boleh petuah nih kalau di sini nanti Ini tua sih. banget dan kita Mungkin muda lebih ini mudi. aja Gi, apa? Apa? Lebih apa ya? Kenapa anak muda suka tidur? Oh enggak. Ah. Enggak, maksudnya Itu nggak muda doang soalnya, semua suka orang mager. suka. Suka maksudnya. mager iya Enggak. ya. Karena handphone Mas. Oh, handphone. Semua ada di tangan. Kita mau ngapain aja di tangan. Mau tanya apa aja di HP bisa. gitu ya. Enggak usah tanya sebulan. Itu Ini sih. Mbak, apa? Mungkin ini kan ke depan ya, maksudnya bukan harapan tapi membayangkan ketika kita nggak tahu nih, bentar ini K-pop misalnya, nggak tahu besok mungkin tari apa kebudayaan apa nih di dalam apa namanya percaturan kebudayaan global gitu kan nggak tahu ya siapa Iya, ya. iya, bener-bener. Saya kan wibu ya, saya Jepang banget dulu. Jepang ini Korea berarti. Oh, aku Korea ya. Yang ini apa? Jawa banget. Maksud tuh kebudayaan popnya lebih Jepang Iya, gitu. iya, popnya, Kita nggak budaya tahu popnya. siapa gitu dan itu pasti akan ada gitu. Nah, posisi itu kan pasti akan menantang ya, menantang kita gitu. Terusnya Mbak Sekar untuk menempatkan tari tradisi itu. Gimana Mbak Sekar ke depannya akan? Ya kedepannya masih kepengen Sanggar Seni Kinanti Sekar ini punya banyak cabang. Oke. Cabang dulu Ya ya. cabang-cabang gitu, jadi biar kami semakin mudah diakses untuk mereka belajar seni budaya. Terus juga banyak yang memang mau bekerja sama dengan kami untuk memberikan ruang mereka untuk kami bisa mengajar di sana. Siapa tahu Sanggar Seni Kinanti Sekar bisa menjadi sekolah seni yang ya mendatangkan banyak orang untuk bisa suka dan cinta dengan budaya kita sendiri. Harapannya mulia ya. Tetap punya cabang, punya pintu, membuka Aduh, pintu. Aduh. Amin. Pokoknya semoga bisa tercapai, amin. Ya, Kita hanya doa itu yang bisa saya doa bisa. dulu untuk saat ini. Tapi tentunya kalau nanti ada sesuatu lain barulah kita Iya, coba amin. ulik lagi nih Iya. kira-kira ada apa. Yes.
sudah lumayan serak. Iya. Udah habis ya, wah udah selesai ya. Iya, padahal aduh masih pengen banyak. Oh gitu. Udah ini banget. Udah terlalu banyak. 50 menit lagi gak bisa. Nggak, yang di sana udah pengen pulang. Dia bilang gitu, udah pengen pulang. Oke. Mungkin kita ini jadi akhir aja dari pertemuan kita dengan Mbak Sekar di episode yang keempat dari podcast teman-teman. Tapi tentunya kalau misalkan ada saran-saran, ada next pengen ngobrol sama siapa juga teman-teman bisa ya langsung aja di kolom komentar kira-kira next siapa ya yang diajak. Kemarin yang seru sih kira-kira. saya nge-request ke tim Aha. Michael Jackson. Wow. Asik. Enggak boleh. Enggak bisa. Mana? Coba suara krik-kriknya dong. Boleh. Coba krik-krik. Memang gitu. Jadi trademarknya kakak Aan adalah krik-krik gitu pokoknya. Aduh. Jadi sepodcast imajiner. Asik. Oke. Tapi kalau Mbak Sekar kira-kira membayangkan siapa ya? Enaknya podcast nih yang ada anak muda lagi dengan yang Jogja banget gitu-gitu tuh siapa kira-kira? Kalau menurut Mbak Sekar aja. Apa pertunjukan lagi? Boleh, apapun bebas pokoknya. Ini yang lagi seru tuh anak-anak Ambiar People itu juga menarik loh Mbak, Ambiar karena People. kemasan mereka walaupun musik-musik dangdut, musik ini tapi ada unsur-unsur tradisi yang kadang mereka masukkan. Jadi itu menarik banget menurutku. Oke, kita Dekat juga dengan TikTok kan, Oh dengan iya, cara iya, mereka betul. mengemas budaya Yes. yang mereka masukkan ke situ juga itu menarik. Oke. Gimana? Ambiar People. Ambiar People akan masuk atau enggak? Iya. Tergantung redaksi. Tergantung redaksi, kita mah tergantung tim ya. Makanya kalau kalian pengen banget, ayo banjiri kolom komentar dari Iya. sekarang. Ntar Udah, aku juga yang Oh banjirin. iya. Aku bantuin banjirin ya. sama buzzer-buzzernya dikeluarin gitu. Udah jadi kayak konten kreator banget kan gitu. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Makasih Sekar. Mbak Sekar. Sama-sama terima kasih banyak. Makasih banget. Saya senang sekali. Semoga energinya terus ada. Semoga Amin. energinya bisa menyalur ke saya juga dan Yes. ke semuanya. Langsung gini ya. Coba dong satu gerakan bareng kali ya. Kita tutup ya, podcast akan ditutup dengan satu gerakan bareng dari Mbak Sekar. Apa ini? Yang mana kira-kira? Bebas Yang Mbak. gitu ya. Wah, itu udah joget loh. Wak. Gimana? Coba dari tim udah ada yang nari. Oh, gitu. Kira-kira yang mana ya? Tadi tuh aja. Ah, boleh. Berarti gini aja. Gimana? Dua. Gini. Ini taruh ke bawah, terus kita Tapi sambil ngomong Iya. gini ya, Iya, gimana? sepakat nggak sepakat, yang penting podcast. Oke, ulangi. ulangi. Yo. Siap ya, kameramen. Jangan ke saya aja, karena saya pasti gagal gerakannya. Dari sini, sorry ulangi. Iya. Sini, ke sini, Ini bawah, bawah. kita sebul. Oke, ya. Sebul. Kalau ingat, mudah-mudahan. Ingat ya. Siap ya, kita Yo. siap ya. Sepakat nggak sepakat, yang Penting. penting podcast. Bisa gue. Bisa. Jadi menari.